Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal Tuhannya maka dia kenallah dirinya. Barang siapa kenal Allah yang maha kaya maka taulah dirinya maha miskin. Barang siapa kenal Tuhannya maha kuat maka taulah dirinya bahwa dia maha lemah. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan yang terbaik apa yang dianugerahkan Allah di dalam hidup kita. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kefahaman yang baik, diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat, dan kita mencoba untuk menyelami daripada hikmah-hikmah yang disusun oleh Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari Al-Maliki Asy-Syadzuli, atau yang lebih populer dikenal sebagai Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau sebagai ahlullah, sebagai orang yang ahli tazkiyah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, telah melewati perjalanan yang baik, yang populer dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun berusaha untuk mengikuti jejaknya, berusaha untuk mengikuti langkah-langkah beliau. Kita berusaha untuk mengikuti orang-orang yang soleh, jejak-jejak orang-orang yang soleh, berusaha untuk menyerupai mereka. Karena dalam satu syair disebutkan tashabbahu birrijal fa inna tashabbuha birrijali falahu. Kau berusaha menyerupai orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, maka insya-Allah di dalam bertasyabuh dengan mereka, berusaha untuk menyerupai mereka, ada keberuntungan. Kitab ini sangat populer dalam lingkungan tazkiyatun nafs, yaitu Al-Hikam. Beliau susun dalam 200 hikmah lebih, dan beliau diakui sebagai memang ahli dalam bidang ini, karena beliau juga termasuk daripada Syekhul Kibar, syekh yang agung dalam tarikat Syadzili, dan beliau berguru langsung mulazamah dengan Syekh Abu Abbas Al-Mursi yang sangat terkenal sebagai murid daripada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili yang disandarkan kepadanya tarikat Syadzili. Maka dalam hal ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sangat populer, apalagi dengan kitabnya Al-Hikam, yang mana Al-Hikam ini telah disyarah oleh para ulama, di antara ulama masa kini dan sudah meninggal, Allahu yarhamuh, rahimallahu rahmatan wasi'ah, yang mensyarahnya dalam kitab yang sangat besar, cukup besar, yaitu Imam Syekh Ramadan Sa'id Ramadan Al-Buti. Sebelum beliau telah banyak ulama-ulama yang mensyarahnya. Di antaranya adalah Imam Asy-Syarnubi, salah satu masyayikh daripada Universitas Al-Azhar atau masyayikh daripada Al-Azhar. Begitu juga dengan Imam Asy-Syarqawi,
Begitu juga dengan syarah yang terkenal iaitu Iqadhul Himam, syarah Ibnu Ajibah. Begitu juga dengan syarah-syarah yang lain. Karena memang hikmah-hikmah beliau ini diakui bisa menjadi penuntun di dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki segala apa yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita, di dalam kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama memberikan pengakuan yang hebat tentang kepiawaian beliau dalam masalah hikmah, dalam masalah tazkiyah. Maka buku Al-Hikam beliau ni disyarah di berbagai pondok pesantren, di berbagai lembaga pendidikan, di berbagai universitas, di berbagai halakoh-halakoh pengajian tazkiyatun nafas, bahwa kitab ini dikaji secara luas. Termasuk di antaranya adalah di Masjid Universitas Al-Azhar, kitab ini dikaji, dan kami dulu belajar bersama dengan para dari masyayikh Al-Azhar, di antaranya adalah Dr. Syekh Muhanna yang terkenal sebagai pengajar tazkiyah di Masjid Universitas Al-Azhar, yang merupakan murid daripada Syekh Zakiuddin Ibrahim. Begitu juga dengan dari Syekh Yusri Al-Jabr Al-Hasani yang sangat dikenal, populer di tengah para mahasiswa baik dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan berbagai negara. Begitu juga dengan menantu beliau Syekh Usama Al-Azhari dan para masyayikh yang lain yang mensyarah daripada kitab Al-Hikam ini. Dan sungguh kami sangat terpaut dan sangat cinta dengan Al-Hikam ini karena memberikan tuntunan bagaimana hakikat kita menjalani penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk memulai hikmah yang pertama. Dan Imam Ibnu Athaillah di antara daripada hamba-hamba Allah yang saleh yang diberikan hikmah-hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah-hikmah di dalam kehidupan, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberikan khairan katsira, itu adalah kebaikan yang berlimpah. Maka kita berharap juga mendapatkan percikan kebaikan daripada kebaikan yang berlimpah yang didapatkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang pertama adalah berbicara tentang bagaimana sisi negatif atau bagaimana hakikat mestinya amal itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mestinya kita dalam beramal saleh. Bagaimana posisi hati kita, posisi kejiwaan kita di dalam kita beramal saleh. Maka beliau berkata, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Dalam nuskha yang lain, min alamatil i'timad, itu jamak alamah, alamat. Ada nuskha min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal, atau min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Di antara pertanda daripada orang bersandar dengan amalnya, nuqsanur raja' inda wujudiz zalal, yaitu berkurangnya harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi zalal. Inda wujudiz zalal, itu terjadi pelemahan di dalam beramal atau terjadi perbuatan maksiat atau dosa. Na'udzubillah. Maka dalam hikmah ini beliau ingin menjelaskan bahwa di antara yang tidak baik bagi seorang hamba adalah
i'timad kepada amal. Itu bersandar dengan amal. Apa makna bersandar dengan amal? Bersandar sebagaimana disebutkan oleh Imam Syarqawi dalam syarahnya bahwa bersandar adalah mengerahkan kekuatan kepada sesuatu. Itu mengerahkan kekuatan kepada sesuatu. Penyandaran diri merupakan dorongan dari dalam diri yang muncul karena mengharapkan sesuatu yang disandari. Nah, jadi kita mengharapkan sesuatu daripada yang disandari. Artinya orang bersandar kepada amal berarti dia terfokus dengan amal tersebut. Dia menjadikan amal tersebut adalah sebagai segala-galanya. Maka itu sisi negatif daripada amal. Ini bukan menepis daripada amal soleh. Karena ibadah amal soleh itu adalah sebagai hal yang sangat dianjurkan. Orang-orang soleh, para ahlullah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal soleh. Bahwa mereka ada yang tahajud sepanjang malam, ada yang berpuasa sepanjang tahun, ada yang sujud zikir tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang urgensi daripada amal soleh. Banyak ayat-ayat menyebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati dalam surah Al-Kahfi, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka adalah surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala juga menyandingkan di dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, bahwa manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, dan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, itu saling mengingatkan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Dan begitu banyak dalil-dalil bahwa amal soleh itu adalah sangat urgensi, baik yang sifatnya wajib, yang sunnah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal soleh. Bagaimana kita membenarkan amal kita dari sisi fikihnya, dari segi syarat dan rukunnya, sehingga dia menjadi amal yang sah. Tetapi para ahlullah Subhanahu wa taala selain berbicara tentang sahnya, juga bagaimana berbicara tentang amal itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka i'timad terhadap amal, bersandar terhadap amal itu yang tidak baik, bukan amalnya yang tidak baik. Amalnya sangat baik, dianjurkan. Bahkan amal itu adalah sebagai unsun, adalah sebagai kenikmatan, bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi amal itu adalah kenikmatan. Bisatul unsi, yaitu adalah hiasan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal itu adalah hiasan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zainul Abidin, hiasan kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amal itu memberikan kenikmatan, mengobati kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak kakinya, tawarramat hatta tawarramat qadamahu. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepadanya, bukankah Allah telah mengampunkan dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akuna abdan syakura, tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah saya suka menjadi hamba yang bersyukur? Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salat itu adalah sebagai qurratu a'yun,
ju'ilatis salatu qurratu aini, yaitu adalah sebagai kenikmatan, sebagai keindahan, sebagai tumakninah, ketenangan. Maka beliau mengatakan, arihna ya Bilal bis salah, rehatkan kami wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat, bis salah. Jadi dalam salat, dalam ibadah itu adalah ada kenikmatan, ada rehat. Maka beliau ingin menjelaskan bahawa amal itu adalah sangat penting. Tetapi yang lebih penting adalah memposisikan amal itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana posisi amal ini? Syekh Ramadan Al-Buti dalam Syarah Hikamnya menjelaskan bahawa di antara akidah seorang muslim meyakini bahawa balasan itu adalah fabi mahdil fadli. Imam Baijuri atau Imam Al-Laqani dalam Jauharahnya, ini salah satu syaran matan akidah, menyebutkan fa iyuthibna fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil adli. Kalau Allah membalas kita, maka itu adalah fadlun, karunia. Wa fa iyuthibna fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil adli. Kalau kita diazab, maka diazab. Kalau kita diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fadlun, karunia. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah betul-betul karunia. Wa yu'adzib fa bi mahdil adli. Kalau Allah menghukum, berarti itu adalah karena keadilan. Maka oleh kerana itu dalam amalan ini, kata beliau Syekh Ramadan Al-Buti, idzan fala yajuzu laka an tatasawwara annaka tastahiqqu. Maka oleh kerana itu tidak boleh engkau menggambarkan bahawa engkau berhak, annaka tastahiqqu. Kata beliau, ta'ammalu ta'bira daqiq alladhi astamiluhu. Engkau resapi, hayati daripada ungkapan yang saya pakai, yaitu apa? La yajuzu laka an tatasawwara annaka tastahiqqu. Engkau berhak. Jangan engkau menggambarkan, jangan engkau merasa berhak jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala, wa thawabahu, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, li'annaka, karena engkau telah qaddamtal amal, karena engkau telah berbuat amal. Qaddamta lahu ma qad talaba wa li'annaka qad fa'alta ma qad aujaba. Engkau telah melakukan apa yang dia minta, yaitu Allah, apa yang dia wajibkan kepadamu. Wabta'atta amma haram, dan engkau menjauhi sesuatu yang diharamkan. La yajuzu laka an ta'taqid, tidak boleh engkau yakin bahawa dengan itu engkau berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Walau i'taqadta dzalik, kalau engkau meyakini itu, lakana nau'an, kata beliau, itu adalah nau'an, jenis, min akhtari anwa'i syirki, itu adalah di antara daripada bentuk atau jenis syirik yang sangat berbahaya. Karena kata beliau di dalam menjelaskan tentang udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga sebagaimana daripada amalanmu. Inna hadzal kalam qararun min tarafin wahid, bahwa perkataan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala sepihak. Wallahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maka kata beliau, yuwaffiqukallahu lil amal, Allah yang memberikan taufik untuk beramal. Taufik dan inayah itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Wa yulhimukas sadad, memberikan kekuatan. Wa taj'aru ala babihi biddu'a, dan engkau bersimpuh di hadapannya untuk berdoa.
Dan kau berkata, kata beliau, Allahumma la hawla wa la quwwata li illa bik. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali darimu. Fayastajibullahu du'ak, dan Allah mengabulkan doamu. Wa yashrah sadrak, dan melapangkan hatimu. Lil khairi, untuk kebaikan. Yuwaffiqu lil amali salih, Allah yang memberikan taufik dan hidayah untuk beramal saleh, bukan darimu. Maka kita tidak boleh bersandar. Bersandar itu artinya bahwa kita merasa amal itu dari kita, bahwa kitalah yang membuat amal atas kudrah dan kemampuan kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Setiap nikmat yang ada padamu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa yashrah sadraka lil khairi wa yuwaffiquka lil amal. Allah memberikan kekuatan taufik untuk beramal saleh. Kemudian Allah berkata kepadamu, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga sebagaimana apa yang engkau laksanakan. Maka seorang ahlullah, orang yang melihat hakikat daripada amal itu, dia melihat bahwa amal itu bukan datang darinya, tapi amal itu adalah datang dari Allah Subhanahu. Bagaimana dia bersandar dengan amal itu, sementara amal itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia untuk beramal soleh adalah harus dapat taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berbangga terhadap amal tersebut? Bagaimana kita bisa mengira bahwa amal itu, dengan amal itu kita berhak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa yuthibna fa bimahdil fadli wa yu'adzib fa bimahdil adli. Itulah di antara negatif terhadap bersandar kepada amal, karena melahirkan kebanggaan. Negatif bersandar kepada amal, bahwa merasa seolah-olah apa yang dia buat, amal yang dia buat adalah darinya. Melihat dari dirinya, tidak melihat bahwa amal itu sadiratu minallah, bahwa itu adalah taufik. Maka dia bangga dengan amalnya. Bahkan dia bisa sombong dengan amalnya. Na'udzubillah. Yang lebih parah, dia merendahkan orang lain dengan amal tersebut. Maka para ulama tazkiyah mengatakan bahwa jadikan amalmu itu sebagai bahwa engkau semakin merasa rendah, semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersandar dengan amal itu adalah maknanya bahwa menganggap amalnya itu adalah segala-galanya, bahwa amalnya itu adalah datang darinya atas kekuatannya, atas kemampuannya, atas keinginannya. Padahal kalau kita kembalikan kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama tauhid, bahwa itu adalah anugerah, kemampuan untuk beramal. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau kita melihat dari segi hakikat ini, maka berarti kita tidak punya apa-apa, bahwa kita dipuji dengan amal karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah untuk beramal tersebut. Maka pada hakikatnya amal itu, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakanlah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu. Maka dengan itu orang-orang beriman itu berbahagia, bergembira, karena dia merasa bahwa amal yang dilaksanakan adalah atas taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan bahwa di antara pertanda orang yang bersandar dengan amal, nuqsanur raja'i inda wujudi zalal, yaitu adalah berkurangnya pengharapan ketika terjadi sesuatu yang tidak baik. Terjadi kurangnya pengharapan ketika terjadi khilaf, berkurangnya amal soleh tadi, maka berkurang harapannya.
terjadi kesalahan, kemaksiatan, maka berkurang pengharapannya terhadap karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara pertanda, kata beliau, orang yang bersandar kepada amalnya. Karena seolah-olah dia merasa bahwa amalnya itu adalah segala-galanya. Kita mungkin lumrah sebagai manusia dalam kondisi tertentu ketika terjadi pengurangan amal sunnah, kalau amal wajib yang berkurang, maka kita merasa berdosa dan harus cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berkurang amal sunnah atau bahkan tergelincir terjatuh pada perbuatan maksiat, maka mesti itu adalah lumrah. Dalam kondisi tertentu kita harus merasa kurang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkurang itu adalah, kata para ahlullah, adalah sebagai cemeti atau sebagai cambuk agar membangkitkan kita, memberikan rasa takut untuk melanjutkan perbuatan tersebut. Maka oleh karena itu Imam Dardiri dalam tauhidnya mengatakan wa ghallibil khauf 'ala ar-raja wasir li maulaka bila tanai wa ghallibil khauf 'ala ar-raja. Dalam kondisi tertentu maka engkau harus mendominankan dalam hidupmu yaitu khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghallibil khauf 'ala ar-raja'i wasir li maulaka bila tanai. Dominankanlah dalam hidupmu itu rasa takut daripada raja, pengharapan. Harus rasa takut. Orang yang sedang berada dalam maksiat, maka dia harus mendominankan rasa takut. Rasa takut untuk melanjutkan perbuatan tersebut sehingga dia cepat untuk kembali. Tapi rasa takutnya tidak boleh tenggelam jauh sehingga menghilangkan rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapannya terhadap ampunan Allah yang maha luas, sehingga rojak itu menjadikan sir li maulaka bila tanai, engkau berjalan kepada Tuhanmu bila tanai, tidak menjauh daripada jalan yang lurus. Maka dalam kondisi tertentu seorang hamba ya harus merasa nuqsanur raja. Karena memang makom tidak nuqsan ini, tidak berkurang, itu adalah makom para arifin. Sebagaimana kata Imam Syarnubi dalam mensyarah hikam ini, beliau mengatakan bahwa wa hadhil hikmatu innama tunasibul arifin alladhina yushahiduna. Dan hikmah ini cocoknya sebenarnya adalah untuk para arifin, yaitu adalah orang, para wali-wali Allah yang dekat dengan Allah, sungguh-sungguh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Arifin alladzina yushahiduna, yang mereka menyaksikan bahwa annal a'mal kullaha min rabbil alamin, bahwa amal itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Limulahazatihim, karena mereka hanya terpaut terkait hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala fi kitabil maknun, dalam ayatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, bahwa Allah yang menciptakanmu dan juga apa yang engkau laksanakan. Fala ya'zimu raja'uhum, maka tidak membesar harapannya bil amali salihah, dengan amal salihah, haitsu innahum la yushahiduna li anfusihim amala, karena mereka tidak melihat amal saleh itu adalah datang dari diri mereka. Ini para ahlullah. Maka memang hikmah ini adalah diperuntukkan untuk hikmah yang terkait dengan pertama ini, kata Imam Syarnubi, lil arifin. Tapi kenapa beliau tempatkan di hikmah yang pertama, yang mestinya untuk para salikin, orang-orang yang masih berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Salik itu orang yang mesti berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang awam lah seperti saya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salik. Kalau orang seperti ini cocoknya
Kata Imam Syarnubi, wa ammas salikun, adapun para salik, fa innama yunasibuhumul farh, yang cocok bagi mereka itu adalah yunasibuhumul farha bisalihil amal. Mereka itu bergembira dengan amal soleh. Bergembira bukan merasa dari dirinya, tapi bergembira kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah bahwa dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia merasa bahwa amal soleh itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma yunasibuhumul farah bil amalis soleh, bi salihil amali wa takdimil khawfil mustalzimi li niqsanir raja inda wujudi zalal. Dan harus mengedepankan khauf yang menyebabkan kurangnya pengharapan inda wujudi zalal, ketika terjadi zalal. Ala haddi qalil imami Dardiri, sebagaimana Imam Dardiri mengungkapkan, wa ghallibil khaufi ala raja, dominankan khauf terhadap raja ketika terjadi maksiat, ketika terjadi pengurangan amal, dominankan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf yang mustalzim li nuqsanir raja, khauf yang menyebabkan kurangnya pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasir li maulaka bila tanai. Tetapi ingat bahwa khauf kita harus diimbangi dengan raja. Raja, pengharapan. Jangan sampai khauf kita menyebabkan putus asa. Itu yang berbahaya. Karena khauf yang menyebabkan putus asa, maka dia akan lupa terhadap rahmat Allah yang begitu luas. Maka dia lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebaik-baik orang yang berbuat zalal, kesilapan, kullu bani adam khata', bahwa setiap anak Adam punya salah dan dosa. Wa khairu khata'inat tawabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergelincir, terpeleset itu adalah biasa. Tetapi yang buruk adalah ketika dia menikmati ketergelincirannya. Yang luar biasa adalah ketika dia segera bangun dari keterpelesetannya. Dia segera bangkit karena dia merasa ada roja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu, hamba-hambaku yang asrafu, berlebih-lebihan dalam dosa, berlebih-lebihan dalam maksiat. Asrafu ala anfusihim, terhadap dirinya. La taqnatu min rahmatillah, jangan engkau pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena sungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, karena di antara sifat Allah, di antara asma Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafurur Rahim. Imam Busiri dalam qasidahnya mengatakan, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai jiwa, jangan engkau terlalu berputus asa, tenggelam dalam keputusasaanmu terhadap dosa-dosa yang engkau buat, sehingga menyebabkan engkau lupa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Engkau lupa terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami, karena sesungguhnya dosa-dosa besar itu dalam pengampunannya orang yang bertaubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka potensi untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan dosa-dosa kecil. Maka kalau hikmah ini cocoknya untuk para arifin, bukan untuk para salikin, orang-orang yang sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, arifin, orang yang kenal hakikat. Salikin bukan untuk salikin. Kenapa Imam Ibnu Athaillah meletakkan ini? Beliau mengatakan
ini sebagai hiburan, adalah sebagai motivasi untuk para salik. Liyakuna saliku husnul bidayah. Liyakuna saliku husnul bidayah. Agar seorang salik itu memulai perjalanannya itu dengan baik, dengan awal yang baik, allati biha tusyrikun nihayah, yang mana kata para ahlullah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, barang siapa yang memulai perjalanannya dengan baik, maka insyaallah dia disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang baik-baik. Dan ini adalah bagian daripada bentuk tasyabbahu bil kirami illam takunu mithlahum. Engkau menyerupailah orang-orang yang baik, illam takunu mithlahum, walaupun engkau belum serupa dengan mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu, karena sesungguhnya menyerupai orang-orang yang baik itu adalah keberuntungan. Maka kita pun mengkaji kitab ini mudah-mudahan sebagai usaha untuk menyerupai orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut jejak mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita bersama dengan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu kemudian di akhir daripada pertemuan ini kita mengambil kesimpulan bahwa bagaimana sebaiknya hakikat, bagaimana kita memposisikan terhadap amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hikmah ini, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudi zalal. Jangan sampai kita bersandar kepada amal bahwa kita merasa amal itu adalah datang dari kita, murni dari kita, sehingga menyebabkan keangkuhan, kesombongan dan kebanggaan terhadap amal yang kita buat. Bagaimana amal itu? Maka kita beramal, berusaha bersungguh-sungguh mengikuti para salafus saleh, para ahlullah. Mereka mujahadah, zikirnya tidak pernah putus, istighfarnya, dengan berbagai macam amal ibadah lainnya yang wajib dan yang sunnah. Maka kita berusaha bersama mereka. Tapi apa yang kita usahakan? Maka dalam kita beramal, kita berusaha menghayati bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amal itu adalah karunia. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bahwa segala nikmat yang ada padamu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan dan apa yang kamu laksanakan. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa yang kamu inginkan maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Maka dengan itu berbahagialah. Berbahagialah dengan karunia amal itu. Jangan berbahagia dengan amal itu sendiri, tapi berbahagialah dengan karunia amal itu Allah anugerahkan kepadamu. Maka jika kita dipuji dengan amalan kita, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu Allah yang berhak, bukan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita tidak berhak dipuji. Yang kedua, amal itu untuk menambah rasa kekerdilan kita dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beramal, maka kita semakin merasa bahwa kita fuqara, antumul fuqara'u ilallah. Kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Maka dalam kalam yang populer, walaupun ini tidak masuk kategori hadis, tapi sahih kata para ulama ahlullah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal Tuhannya, maka dia kenallah dirinya. Barang siapa kenal Allah yang maha kaya, maka taulah dirinya maha miskin. Barang siapa kenal Tuhannya maha kuat, maka taulah dirinya bahwa dia maha lemah.
Barang siapa tahu bahawa Allah Maha segala-galanya, tidak membutuhkan terhadap segala sesuatu, maka tahulah dia dirinya bahawa dia tidak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Hajatuna, maka kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah segala hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Apalagi dalam kondisi kita ditimpa wabah yang seperti ini. Maka angkatlah tangan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita merasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antumul fuqara'u ilallah. Kita adalah fuqara semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul Ghani, Allah yang Maha Kaya. Allah yang menguatkan, Allah yang mengayakan. Allah yang memberikan kedudukan, maka jangan sombong dengan kedudukan. Allah yang memberikan harta, maka jangan sombong dengan harta. Allah yang mengeruniakan untuk berbuat amal soleh, maka jangan sombong berbangga dengan amal soleh. Yang ketiga, menjadikan amal sebagai puncak kenikmatan dan kebahagiaan di dalam menghamba kepada Sang Ilahi. Jadi memang amal itu adalah sebagai kebahagiaan, sebagai kenikmatan. Ungkapan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin banyak bersimpuh di hadapan Allah. Semakin dekat orang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin banyak amalnya. Amal itu adalah kerinduan dan kenikmatan. Sehingga orang larut dalam kenikmatan beramal, larut dalam kenikmatan hanya menyaksikan kudrah dan iradahnya Allah, larut dalam kenikmatan musyahadah hanya kepadanya. Seorang ahlullah berkata, "Man balagha ila haqiqatil Islam," barang siapa yang sampai kepada hakikat Islam, "lam yaqtir ayyaftura anil amal," maka dia tidak akan sanggup untuk meninggalkan amal. Dia rindu senantiasa dengan amal. "Wa man balagha ila haqiqatil imani, lam yaqdir ayyaltafita ilal amal," barang siapa yang sampai kepada hakikat iman, maka dia tidak sanggup untuk menoleh kepada amal. Orang yang sampai pada hakikat iman tidak sanggup menoleh kepada amalnya. Tidak melihat lagi dari sisi amal bahawa itu adalah amalannya yang datang darinya, tapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa man balagha ila haqiqatil imani lam yaqdir ayyaltafita ilal amal." Inilah barangkali ungkapan orang mengatakan, "I'malil khaira warmi fil bahri," berbuatlah amal dan lemparkanlah di dasar lautan. Falsafah padi, semakin berisi semakin merunduk. Kemudian yang terakhir, "Wa man balagha ila haqiqatil ihsan," barang siapa yang sampai kepada hakikat ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Barang siapa yang sampai kepada hakikat ihsan, wa man balagha ila haqiqatil ihsan, lam yaqdir ayyaltafita ila ahadin siwallah, bahwa dia tidak mampu menoleh hanya kepada selain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi." Ya Allah, hanya Engkaulah tujuanku dan hanya ridhamu lah yang kami harapkan. "Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar." Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma haqiqna bima haqqaqta bihi ibadikal mukhlisin. Allahumma ja'alna min ahli wa min ahli ta'atik. Allahumma atina ma ataita bihi min ibadikas salihin.
Allahumma dfa'na al-bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar. Allahumma dfa'na al-bala'a wal waba'a wal fahsya. Allahumma dfa'na al-bala'a wal waba'a wal ghala. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al-adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al-adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al-adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.